AC Milan melangkah ke final usai menang 2-1 atas Juventus. Christian Pulisic layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 AC Milan atas Juventus dalam laga semifinal Supercoppa Italiana 2024 yang dihelat di Al Awal Park, Riyadh, Sabtu, 4 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Milan sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Kenan Yildiz. Namun, Milan mampu bangkit di babak kedua dengan berbalik memimpin lewat eksekusi penalti Christian Pulisic dan gol bunuh diri Federico Gatti. Berkat hasil ini, AC Milan pun berhak melaju ke partai final untuk menantang sang rival sekota, Inter Milan. Duel bertajuk Derby della Madonnina ini akan digelar pada Selasa, 7 Januari 2025, dini hari WIB mendatang. Pulisic berandil membuat timnya mendapat penalti di babak kedua. Aksinya harus dilanggar Manuel Locatelli di kotak terlarang. Pulisic pun maju menjadi algojo penalti dan sukses menaklukkan Michele Di Gregorio. Gol ini membangkitkan mental skuad Milan. Hanya 5 menit berselang, Milan secara luar biasa mampu berbalik unggul 2-1. Sebuah crossing yang dikirim Musa berbelok arah menjadi gol usai membentur badan Federico Gatti. Secara keseluruhan, Pulisic tercatat melepas 2 tembakan, 2 kali melakukan dribble sukses, dan 6 kali memenangi duel. Marcus Thuram jadi top skor di Serie A untuk 1 tahun 2024. Bintang Inter Milan, Marcus Thuram jadi pencetak gol terbanyak Serie A untuk 2024 dengan 18 gol dalam 24 laga, diikuti Dusan Vlahovic dan Matteo Retegui. Marcus Thuram saat ini sudah jadi capocannoniere di Serie A musim 2024-25. Namun untuk periode Januari-Desember 2024, sekarang menyandang gelar sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Utama Italia. Pemain Prancis itu mencetak 18 gol dalam 24 laga liga bersama Nerazzurri, 1 gol lebih banyak dari bintang Juventus Vlahovic dan 2 gol lebih banyak dari pemain internasional Italia Retegui, yang bermain untuk Genoa dan Atalanta pada 2024. Rekan setim Thuram, Lautaro Martinez, pencetak gol terbaik Serie A 2023-24, mencetak 15 gol dalam 32 penampilan tahun lalu, 1 gol lebih banyak dari rekan senegaranya Paulo Dybala. Ademola Lookman dan Charles de Ketelaere dari Atalanta masing-masing mencetak 15 gol, tetapi penyerang Nigeria itu melakukannya dalam 28 pertandingan, sementara Charles de Ketelaere membuat 36 penampilan liga bersama Ladia musim lalu. Maiskin mencetak 11 gol dalam 23 pertandingan bersama Juventus dan Fiorentina, tetapi mencetak semua golnya dengan seragam viola pada musim ini. Artem Dovbyk dari Roma merupakan salah satu pencetak gol terbaik di Eropa pada tahun 2024, tetapi ia hanya mencetak 5 dari 18 golnya di Serie A, sedangkan sisanya ia cetak di La Liga bersama Girona pada musim 2023-24. Jendela transfer Januari resmi dibuka, 2 klub Serie A langsung bergerak. Jendela transfer Januari di Serie A kini resmi dibuka, memberikan peluang bagi klub untuk memperkuat skuad mereka menjelang paruh kedua musim. Bursa transfer resmi dimulai pada Kamis, 2 Januari, dan akan tetap dibuka hingga tengah malam tanggal 3 Februari. Monza menjadi klub kasta tertinggi sepak bola Italia pertama yang bergerak di bursa transfer kali ini. Mereka mengumumkan kembalinya Jean David Akpa-Akpro dengan status pinjaman dari Lazio hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Pemain tim nasional Pantai Gading tersebut sebelumnya telah menghabiskan musim 2023 hingga 2024 dengan status pinjaman di Monza dan tampil impresif, sehingga Granata kembali meminjamnya untuk memperkuat lini tengah mereka. Di sisi lain, Fiorentina juga langsung aktif pada hari pertama bursa transfer musim dingin 2025. La Viola mengonfirmasi perekrutan Nicolas Valentini, bek tengah muda asal Argentina, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya bermain untuk Boca Juniors sepanjang karirnya sebelum memutuskan bergabung dengan Fiorentina di awal tahun 2025. Valentini telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga akhir musim 2028-29. Kedua klub ini menunjukkan ambisi mereka di jendela transfer Januari dengan mendatangkan pemain yang dapat memberikan kontribusi langsung. Monza memperkuat lini tengah mereka dengan Akpa-Akpro, sementara Fiorentina menambah kekuatan pertahanan dengan Valentini. Bursa transfer yang baru dibuka ini tampaknya akan terus menarik perhatian dengan pergerakan pemain yang signifikan di Serie A. Thomas Palacios berpotensi dipinjamkan pada Januari, masih menunggu tawaran. Bek muda berbakat, Thomas Palacios, dikabarkan berpeluang untuk dipinjamkan pada bursa transfer Januari mendatang oleh Inter. Namun, hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain asal Argentina tersebut. Keputusan untuk meminjamkan Palacios bertujuan memberikan waktu bermain lebih banyak guna mengasah kemampuannya di level kompetitif.
Inter disebut siap membuka pintu untuk transfer sementara jika ada tawaran yang sesuai. Situasi ini masih akan terus dipantau menjelang pembukaan bursa transfer, dengan banyak klub yang mungkin mempertimbangkan Palacios sebagai opsi memperkuat lini belakang mereka. Mengingat situasi lini belakang Inter yang sekarang mengalami krisis dengan masih cederanya Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi, bukan tidak mungkin manajemen Nerazzurri akan membiarkannya bertahan di klub. Inter Milan dan Juventus saling sikut untuk bajak monster gol tim kuda hitam Serie A. Dua klub Liga Italia yakni Inter Milan dan Juventus bakal saling bersaing mendapatkan tanda tangan monster gol tim kuda hitam Serie A di bursa transfer. Dilansir dari laman Sky Sport Italia, disebutkan bahwa dua tim tersebut sama-sama menaruh perhatian khusus kepada Santiago Castro. Lebih lanjut, baik Inter Milan dan Juventus siap gelontorkan dana besar untuk menggaet penyerang asal Argentina itu di bursa transfer mendatang. Inter Milan dan Juventus sama-sama mengincar striker Bologna Santiago Castro pada bursa transfer musim panas mendatang, ditulis Sky Sport Italia. Sepanjang musim ini, penampilan Santiago Castro memang terbilang sangat fantastis dan mampu jadi tumpuan Bologna dalam meraih poin. Diplot sebagai pengganti Joshua Zirkzee yang pindah ke Manchester United pada musim panas kemarin, striker 20 tahun tersebut tanpa kesulitan bisa jadi mesin gol baru Bologna. Menurut data Transfermarkt, Santiago Castro sudah mencetak 5 gol dan memberikan 6 assist dari total 22 pertandingan di semua ajang musim ini. Torehan gol tersebut membuat Santiago Castro berhasil membantu Bologna bertengger di urutan 7 klasemen sementara Liga Italia. Baik Inter Milan dan Juventus sendiri memang sedang membutuhkan tambahan striker untuk meningkatkan lini depan mereka. Juventus butuh striker untuk melapis atau menggantikan Dusan Vlahovic yang santer dikabarkan bakal hengkang. Sedangkan Inter Milan butuh penyerang baru untuk menggantikan tugas Marko Arnautovic dan Joaquin Correa yang bakal hengkang musim panas nanti. Rumor kepindahan Danilo ke Napoli memanas, Juventus segera cari solusi. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, mengonfirmasi bahwa Danilo tersedia dan klub tengah mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pemain asal Brasil itu dirumorkan akan pindah ke Napoli yang kini dilatih oleh Antonio Conte. Namun, Giuntoli menekankan bahwa diperlukan kesepakatan bersama untuk memastikan kepindahan pemain veteran tersebut bisa terjadi. Kami menemukan kesepakatan dengan perwakilannya, dan kami tengah mencari solusi yang cocok untuknya dan Juventus, diujar Giuntoli kepada Lega Serie A menjelang pertandingan semifinal Supercoppa Italiana melawan AC Milan, seperti dikutip oleh Gazzetta dello Sport. Ketika seorang pemain berada di pasar, harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Selain membahas situasi Danilo, Giuntoli juga menanggapi rumor mengenai ketertarikan Juventus terhadap Joshua Zirkzee. Striker Manchester United tersebut sempat menjadi perbincangan setelah digantikan di menit ke-33 dalam pertandingan terakhirnya. Meski enggan menyebut nama secara spesifik, Giuntoli mengungkapkan bahwa klubnya selalu memantau peluang transfer yang menarik. Zirkzee? Tidak pantas menyebut nama, tetapi kami terus mengamati peluang yang menarik, dan kami akan bergerak untuk memperkuat pertahanan, jelasnya. Giuntoli juga berbicara mengenai arah baru Sinyonya tua yang jauh lebih fokus pada investasi pemain muda. Ia menyatakan keyakinannya pada strategi jangka panjang klub meski hasilnya membutuhkan waktu. Itu pasti akan menjadi jalan yang baik, ditambahnya. Kami yakin dengan arah yang kami tuju, hanya butuh sedikit waktu,